warga belajar, selamat datang di mata pelajaran Ekonomi kelas 11, Modul 1 Unit 2 dengan tema Menghitung Pendapatan Nasional. Setelah memahami konsep dasar pendapatan nasional, kini saatnya kita mempelajari bagaimana angka-angka tersebut dihitung secara nyata. Terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan oleh para ekonom, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran yang masing-masing memberikan sudut pandang berbeda namun saling melengkapi. Pendekatan pertama yang akan kita bahas adalah pendekatan produksi. Untuk memahami konsep ini, bayangkanlah sebutir nasi di meja makan yang tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang dari bibit padi, gabuh, hingga menjadi beras. Dalam setiap tahapan proses tersebut, terjadi penambahan nilai atau value added. Pendekatan produksi ini menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu negara. Dalam metode produksi, terdapat 11 sektor utama yang dihitung, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, hingga jasa pemerintahan. Rumus utamanya adalah menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah unit barang dengan harga jualnya, atau menjumlahkan selisih nilai tambah pada setiap tahap produksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penghitungan ganda agar data pendapatan nasional yang dihasilkan benar-benar akurat mencerminkan produktivitas ekonomi yang sesungguhnya. Sebagai contoh simulasi, mari kita lihat industri tekstil. Jika petani kapas menjual kapas seharga 100 juta, lalu diolah menjadi benang seharga 150 juta, maka nilai tambahnya adalah 50 juta rupiah. Proses ini berlanjut menjadi kain dan pakaian siap jual di pusat perbelanjaan. Dengan menjumlahkan semua selisih nilai tambah dari setiap tahapan produksi tersebut, kita akan mendapatkan nilai total pendapatan nasional yang mencerminkan kontribusi nyata setiap sektor ekonomi. Pendekatan kedua adalah pendekatan pendapatan. Di sini, kita melihat ekonomi dari sisi pemilik faktor produksi, yaitu masyarakat. Masyarakat memperoleh pendapatan dari perusahaan karena perusahaan menggunakan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian mereka. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa total pendapatan nasional adalah jumlah dari seluruh balas jasa yang diterima oleh masyarakat atas kontribusi mereka dalam proses produksi barang dan jasa selama 1 tahun. Dalam metode pendapatan, rumusnya dihitung dengan menjumlahkan 4 komponen utama, yaitu sewa atau rent, upah atau wage, bunga atau interest, dan laba atau profit. Sebagai contoh, jika suatu negara mencatat total sewa tanah sebesar 125.000, ditambah upah pekerja 100.000, bunga modal 97.000, dan laba perusahaan 62.000, maka kita cukup menjumlahkan keempat angka tersebut untuk mendapatkan nilai total pendapatan nasional negara tersebut. Pendekatan ketiga yang sering digunakan adalah pendekatan pengeluaran. Setiap pelaku ekonomi, mulai dari rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, hingga pihak luar negeri, pasti melakukan aktivitas belanja atau pengeluaran. Rumah tangga mengeluarkan uang untuk konsumsi barang, perusahaan melakukan investasi, pemerintah membiayai fasilitas publik, sedangkan sektor luar negeri melakukan transaksi melalui kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa ke berbagai negara. Rumus pendekatan pengeluaran menggabungkan 4 elemen penting, yaitu konsumsi yang disimbolkan dengan huruf C, investasi dengan huruf I, pengeluaran pemerintah dengan huruf G, serta selisih antara ekspor dan impor atau X dikurangi M. Selisih ekspor dan impor ini sering disebut sebagai ekspor neto. Jika angka ekspor lebih besar dari impor, maka hal tersebut akan menambah pendapatan nasional. Namun jika sebaliknya, maka akan mengurangi total pendapatan nasional suatu negara. Misalkan dalam suatu simulasi, konsumsi rumah tangga sebesar 425 triliun dan investasi produsen 356 triliun. Kita kemudian menambahkan angka belanja pemerintah dan hasil bersih perdagangan luar negeri. Dengan menjumlahkan seluruh komponen pengeluaran tersebut, kita bisa melihat total sirkulasi uang yang berputar dalam perekonomian nasional,
yang mencerminkan seberapa kuat daya beli masyarakat dan pemerintah pada periode tersebut. Sebagai kesimpulan, ketiga metode perhitungan ini sangat penting untuk dipahami agar kita bisa menganalisis sektor mana yang paling produktif dan bagaimana distribusi kekayaan terjadi di masyarakat. Penguasaan atas materi ini akan membantu warga belajar menjadi lebih kritis dalam melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih telah belajar bersama PKBM Asyarwani. Tetap semangat mengasah kemampuan ekonomi Anda, dan sampai jumpa di unit pembelajaran selanjutnya.